Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita masih diberi kesehatan lahir maupun kenikmatan batin. Dan tidak lupa salawat salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi pamungkas, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala sesuatu yang terjadi di alam dunia ini banyak yang belum kita ketahui. Namun tidak lepas dari itu semuanya sudah takdir dari Sang Halik. Terkadang pula masih banyak yang terjadi dari orang-orang atau dari tangan-tangan orang yang bersekutu dengan hal-hal yang berbau mistis. Di sini, di Joglo Stories, kembali lagi dengan saya Kang Acung, akan mengupas tuntas tentang hal-hal yang berbau mistis, misteri, ataupun mitos-mitos yang beredar di kalangan masyarakat. Seperti biasa, di kesempatan kali ini, saya kedatangan lagi narasumber yang mana beliau adalah seorang laki-laki tulen, tampan, dan yang pastinya pemberani. Namun, tidak lepas dari itu, seperti biasa pula, saya Kang Acung akan selalu meminta dukungan pada teman-teman, sahabat-sahabat, dimanapun kalian berada untuk selalu dukung terus channel Joglo Stories ini dengan cara like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggal dengan video-video atau dengan konten-konten yang lebih menarik lagi. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel Joglo Stories ini, saya ucapkan selamat bergabung dan semoga kalian tetap terhibur dan yang pastinya dukung terus channel ini. So, tanpa banyak basa-basi dan tidak butuh waktu lama, kita langsung ke materinya. Welcome to Joglo Stories. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa di kesempatan kali ini saya kedatangan lagi narasumber yang mana beliau adalah seorang laki-laki yang teman-teman ntar bisa komen sendirilah ntar di bawahnya nih. Kita langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu dengan siapa ini? Nama saya Padela Faturrahma. Oke, boleh lebih lanjut dikenalkan sama sahabat-sahabat kita. Assalamualaikum sahabat Baraya Joglo Stories. Perkenalkan, nama saya Padela Faturrahman. Saya berasal dari Garut. Kerjaan sehari-hari sebagai pedagang. Oke. Pedagang, kalau boleh tahu dagang apa nih? Iya, kayak makanan lah. Oke, Makanan. siap. Sekali lagi saya ucapkan AA aja ya, biar Iya. lebih Ganteng sih. ganteng, siap, oke. Terima kasih saya ucapkan sama AA ganteng yang mana sudah bersedia untuk bergabung di channelnya Joglo Stories ini. Lebih lanjut kalau boleh saya tahu nih, dengan kehadiran AA bergabung ke channel Joglo Stories ini, Iya. ada apa nih? Kalau boleh tahu. Ada ini Kang Acung ya. Boleh. Ada suatu keganjalan ya. Siap. Dari keluarga besar, keluarga besar saya. Oke. Keluarga besar tuh saya tuh ada yang di Garut, sama ada yang di Tasik. Kalau di Tasik tuh keluarganya nenek. Kalau di Garut keluarganya kakek. Soalnya Siap. kenapa saya datang ke Joglo Stories ya, menanyakan tentang hal ini, soalnya ada kejanggalan yang benar-benar terjadi gitu, Kang Acu. Oke. Kejanggalan tuh kayak gini ya, tumbal sih. Tumbal. Oke, siap. Tumbalnya tuh tentang hewan. Hewannya tuh domba sih. Kalau orang Garut sering bilang mah ya domba. Siap. Jadi gini ceritanya tuh, ada si oma ya, si oma, Iya. kakaknya nenek, Oke. adiknya nenek itu punya suami. Mhm. Si suaminya tuh punya perusahaan garmen. Garmen konveksi anak-anak bayi, anak-anak perempuan, anak-anak baju-baju anak. Intinya seperti itu. garmen Iya, gitu ya. garmen. Siap, oke.
suatu ketika Oke. si omanya tuh lagi sakit. Mhm. Yang istrinya pan adiknya si nenek ya. Mm-mm. Sakit, dipindahin dulu ke Garut dikarenakan di sana gak ada yang jaga. Mm. Tiba-tiba misalkan lah biasa sehari-hari biasa dirawat, terus ke hari yang ke semingguan lebih lah Oke. ada info bahwa si kakek itu saya suka panggilnya kakek sih, ke suaminya sama nikah lagi. Yang di Bandung itu. Yang di Tasik. Oh, yang di Tasik. Tuh Oke, nikah oke. lagi. Udah wes oma teh berat hati lah, istilahnya sakit hati, ya apalagi lagi sakit misalkan. Terus suaminya nikah lagi kan. Mm-mm. Pastilah pikirannya kacau. Siap. Udah gitu misalkan. Si oma tuh langsung misalkan balik lagi lah, udah mendingan balik lagi ke Tasik. Mm-mm. Minta penjelasan kenapa sih misalkan sampai harus nikah lagi. Mm-mm. Udah misalkan ngobrol pribadi itu si kakek sama si omat ya udah, masalah udah clear. Siap. Udah clear. Tiba-tiba beberapa hari kemudian lah si omat tuh gak sakit hati, cuman malah bahagia dia tuh. Mm-mm. Anehnya tuh malah bahagia. Kenapa bahagianya? Perusahaannya yang si kakek tuh langsung tinggi. Melesat lebih maju lebih ya? maju lagi. Otomatis ada tanda tanya ada apa gitu kan? Ada gitu. tanya-tanya Iya. apa. Iya, iya. Udah misalkan udahlah dia tuh biasa bagi-bagi rezeki ke Oke. saudara-saudara, Mm-mm. ke bagi-bagi rezeki ke saudara. Nah, hal yang kenapa saya datang ke sini menanyakan ada suatu kejanggalan. Oke. Iya. Ya mungkin dari peristiwa kejadian kayak gitu dari Iya. pihak keluarga sendiri terlihat karena ini mungkin ada korban. Iya. Kok ketika ada korban itu usaha lagi langsung naik gitu Langsung mungkin naik. ya pertanyaan. Oke. Nah, Siap. biasa berjalan misalkan setahun ke belakang ya. Siap. Ceritanya 1 bulan, biasa 1 bulan, biasa tiap awal bulan suka ngasih rezeki. Normal ya istilahnya Normal, gitu. ya. Pas bulan ketiga keempat lah, Oke. tumen-tumen nih si Oma Mm-mm. minta orang Garut tuh, coba dong pesenin domba warna hitam 2 biji. Mm-mm. Buat apa Oma? Misalkan keluarga si papa lah orang tua misalkan buat apa? Ya udah weh, buat syukuran, istilahnya bilangnya buat syukuran. Udahlah beli, misalkan orang tua teh beli, udah biasa disembelih. Nang Iya. yang anehnya Kang Acung, yang diketasikin teh bukan dagingnya, Maksudnya? yang pan udah disembelih nih. Iya. Ya. Pan udah misalkan dipotong bisa disisit kayak gitulah. Oke. Disembelih udah, yang diketasikannya itu teh cuman kepala domba doang. Kepala doang. Dagingnya mah buat orang Garut lah. Siap, Semua siap, udah siap. dibagiin. Itu teh berjalan teh setiap bulan sekali. Sebulan sekali terus ya rutin seperti itu. Timbulah tanda kutip Tanda ya berarti kutip. ya. Nah, Oke. terus sehabis itu teh pan ada istri mudanya ya kan? Mm-mm. Meninggal tiba-tiba. Mm. Meninggal tiba-tiba. Ada tambah, udahlah gak sakit, gak apa, tiba-tiba meninggal weh. Wow. Pan harus keluarga di Garut panik semua kan. Ada apa nih si Oma? Takutnya. Otomatis ya Otomatis bertanya-tanya kok bertanya-tanya. kenapa ini? Iya, gitu. terus kan apalagi sama kepala domba yang identik dengan ya kata orang tua dulu tuh tentang pesugihan kah, apakah, banyaklah hal-hal mistis. Oke. Ya, seperti itulah. Terus pas si Oma udah jelasin lah meninggal biasa dikubur lah di sana di Tasik. Pan yang keluarga yang keluarga di Garut otomatis lah pasti ke Tasik. Udah dari Garut ke Tasik biasa, udah nyampe biasa tahlilan biasa. Siap, siap. Di hari terakhir sebelum pulang di sana tuh kalau gak salah 3 hari. Nah, 3 hari biasa. Nah, pas 3 hari kebetulan tuh kalau gak salah tuh malam Jumat. Nah, si kakek ke semua keluarga yang di Garut tuh suruh tidur awal. Jam 10-an lah biasanya suka bergadang, suka main-main dulu apa gitu pan. Soalnya pan taulah rumah orang kaya lah banyak Iya, fasilitas. iya. Ini kenapa jam 10 udah disuruh tidur Sempat nggak semua? dari pihak keluarga itu mencari tahu kok kenapa nih tiba-tiba Ya. disuruh tidur lebih awal gitu? Ada, udah itu teh, udahlah, udah misalkan udah pada masuk kamar lah, kamar-kamar kecil lah. Tapi karena saya sering bergadang ya, Oke. sering bergadang sama keponakan berdua. Pas jam 1, pan suka main game lah, larut malam suka main game. Pas jam 1 malam,
si kakek tuh keluar bawa kain putih, nggak tahu kain putih, terus kayak bulat gitu, Kang Acung bulat gitu. Kalau di pikiran saya itu waktu itu teh, oh itu kepala domba nih, yang kalau di orang Garut yang suka ngasih. Si kakek itu ke belakang, ngasih. Kelihatan hampir rata lah banyak jendela, soalnya rumahnya tuh kaca kebanyakan tipis. Masuk ke belakang si kakek tuh, nguburin biasa udah. Nah pas udah nguburin si kakek tuh di ruang tengah ada karpet warna hitam, warna hitam. Terus ada yang itu, yang kayak kalau di film-film yang kayak dukun tuh, yang di gini suka timbul api, asap gitu. Cawan buat dupa atau segala macam itu ya. Itu teh terjadi ritual, gak tahu ritual apa. Udah nengoknya mah cuman ini, cuman si kakek gak tahu gitu, kita yang ngintip gak tahu cuman dia tuh biasa berjalan normal lah, gak pura-pura ini ngejalanin ritual itu. Nah, pas seperti itulah, udah si kakek tuh kelihatan tuh baca-baca mantra kayak gitulah. Udah prosesnya sebentar lah, ritualnya cuman 10 menit. Udah pulang balik lagi si kakek ke kamar. Udah pada diberesin sendiri dia tuh. Pas besokan ke harinya ada datang seorang cewek dari cewek? Iya. Dari sama daerah sana. Minta dinikahin sama si kakek, anehnya. Minta dinikahin sama si kakek. Tapi sempat nggak tadi kan sempat berbicara bahwa melihat kakek baca-baca mantra atau melakukan ritual apa gitu ya. Sempat nggak nanya ke kakek bahwa kakek abis ngapain atau abis ngapain gitu? Sama si kakek mah gak pada berani, soalnya dia tuh orangnya pendiam, cuman misalkan kalau ke Garut juga kasih uang gitu doang sih, gak banyak bicara, gak pada berani lah istilahnya, gak takut, kadang takut gak dikasih uang misalkan semua orang Garut tuh. Jadi udah terkesima dulu dengan hal-hal kayak begitu ya, oke. Ya tuh pas tuh datang cewek minta dinikahin, anehnya tuh. Terus yang anehnya lagi si Oma tuh menyetujui. Si omanya tuh menyetujui si kakek tuh boleh nikah lagi sama si perempuan ini. Lebih tanda kutip ya, ada apa ini? Ada apa? Gitu. Oke, udah siap. Misalkan udahlah kalau gak salah tuh kita tuh pulang dulu ke Garut. Terus seminggu kemudian berangkat lagi ke Tasik. Iya, buat resepsi nikah si kakek. Oke. Udah misalkan berjalan, terus itu mah lebih janggal lagi Kang Acung. Janggalnya? 3 hari langsung meninggal. Si yang dinikahin sama si kakek. Oke. Itu. Ya, masalahnya seperti gitu. Oke. Sedikitnya udah saya cerna itu ya, alhamdulillah nih. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan dari semua peristiwa yang tadi diceritakan oleh AA sendiri itu yang ingin diketahui oleh AA itu sebenarnya apa? Iya, maksudnya kayak gini. Apakah itu benar skenario tumbal kah? Oke. Atau tumbal buat memperkaya diri kan? Siap. Seperti itulah. Apakah benar ada di dunia nyata gitu? Betul. Kalau hasil dari saya simak dari awal tadi bahwa si ini kayak gini, yang ini kayak gini, apalagi melakukan ritual kayak gini dan melakukan nikah secepatnya dan meninggalkan secepatnya itu di sini ya itu adalah pelaksanaan orang yang melakukan pesugihan dan korban tumbal. Seperti itu. Maka di sini ya betul. Tumbal itu ada. Ya. Karena tidak lepas dari itu yang namanya pesugihan pasti ada tumbal. Karena sebagai buruhnya itu tumbal itu sebagai buruhnya itu. Tapi harus manusia kah? Kalau untuk ukuran tumbal sendiri itu banyak. Banyak tergantung dari dari kesepakatan awal. Tumbal itu bisa berupa kayak tadi kambing, bisa sapi, bisa kerbau, bisa ayam hitam, ayam putih, bahkan bisa nyawa manusia. Sangat banyak. Kalau tumbal itu tidak, jadi itu tergantung dari awal perjanjian dan ritual apa yang dikerjakan, pesugihan apa, jenis apa yang dikerjakan. Seperti gitu, itu udah perjanjian semua. Udah perjanjian, misalkan taruhlah si kakek sama
dukun Iya. dan pelantaran dukun sama tanda kutip ya jin-jin itu tadi gitu. Terus itu kan kalau secara syariat agama, apakah benar takdir Allah? Misalkan kalau tumbal tuh, kan waktunya ngedadak misalkan. Iya, iya, iya. Jadi gini, kalau ini dalam arti apa nih takdir Allah ini kematiannya Kematian atau oke. seseorang yang tanda kutip dikategorikan sebagai dibikin tumbal lah. Oke, oke. Kalau untuk dalam takdir Allah ini di sini kita dua penjabaran ya. Iya. Kalau dalam arti tumbal, orang yang kena tumbal, yang orang atau yang orang yang ditumbalkan untuk melancarkan ritual pesugihan, itu bukan takdir Allah, tapi bukan berarti bukan berarti sahnya dari Allah, bukan berarti gitu. Emang bukan takdirnya Allah, ini dari ulah orang atau ulah dari tangan-tangan orang yang bersekutu dengan bangsa makhluk-makhluk astral seperti jin seperti itu. Kalau untuk dibilang ini takdir Allah, bukan. Tapi di sini Allah mengizinkan dia untuk meninggal. Tapi bukan berarti meninggalnya dia dalam arti takdirnya Allah, bukan. Gitu. Karena dari orang, ulah dari seseorang. Ya, mungkin itu termasuk kejahatan lah mungkin. Bisa dibilang kayak gitu, gitu. Bisa. Iya. Gitu. Terus gini Kang Acung. Boleh? Pan si kakek tuh jalannya tuh agak pincang ya. Bukan pincang gimana ya kalau dipraktekin mah. Gitulah kalau jalannya teh. Cingkut kalau Cingkut. bahasa iya Jinggit bahasa sebelah ya. Iya, jinggit sebelah. Cingkut. Cuman si punuknya teh agak bongkok. Mm-mm. Tetap kalau gagah sih gagah, cuman agak bongkok gini bongkok. Itu Pak awalnya tidak. Tidak. Oke. Sebelum melakukan enggak. segala macam. Oke, Enggak, siap. normal, biasa gagah lah, ganteng Oke, misalkan. oke. Kalau untuk ukuran itu bisa saya cerna, bisa jadi dia di sini menggendong atau ada yang membebani. Ada salah satu makhluk yang membebani kakek ini tadi. Karena pada umumnya setiap orang yang bersekutu dengan makhluk-makhluk yang gitu atau setiap orang yang melakukan ritual-ritual dalam arti pesugihan yang bisa menumbalkan nyawa manusia, itu udah pasti atau mutlak bahwa diikutin terus oleh makhluk-makhluk atau jin-jin yang memang harus dikasih. Yang misalkan yang bikin perjanjian itu sama Betul, si kakek ya, betul. sama si dukunnya misalkan. Iya, betul. Kayak begitu. Terus misalkan kalau tumbal harus tepat waktu kah misalkan atau jeda berapa hari atau gimana itu tuh tentang pesugihan tumbal mungkin ya, menyuguhkan tumbal harus tepat waktu mungkin ya. Oke. Iya. Kalau untuk ukuran tumbal sendiri, nah inilah bedanya bangsa kita bangsa manusia sama bangsa makhluk astral atau jin. Oke lah, kalau dibilang untuk bangsa kita bisa dibilang istilahnya bahasa kerennya jam karet. Iya. Tapi kalau untuk ukuran makhluk astral atau sebangsa jin, kita nggak bisa adu tawar. Harus on time tuh on time. Harus itu. Jadi bahkan kadang kayak gini, misalnya kita kesepakatannya dalam 1 bulan sekali kita harus mengasih tumbal itu hari ini, tanggal ini, dan pasarannya ini. Misalnya pasaran Selasa Kliwon, tanggal sekian misalnya. Minggu kedua. Itu harus tepat. Bahkan sebelum waktu itu juga, seminggu kemudian itu makhluk astral itu sudah mengingatkan, jangan sampai telat. Menagih misalkannya. Iya, jangan sampai telat. Karena itulah tadi perbedaan dari bangsa kita sama bangsa lain. Makanya di sini. Dan itu harus tepat. Karena apa? Ketika kita tidak tepat, maka yang terancam itu salah satu dari keluarga kita, bahkan kita sendiri yang melakukan pesugihan itu menjadi korban tumbal. Kayak begitu. Jadi harus tepat waktu. Harus ya? tepat waktu. Ngeri juga itu harus tepat waktu. Bukan ngeri, itulah suatu resiko ketika orang yang yang bermain dalam arti pesugihan itu udah resiko. Makanya dia mutlak, dia tahu resikonya kayak gimana. Makanya di situ harus benar-benar siap.
Siap, iya. Ya, siap segala-galanya, Siap siap segalanya. diri dia pribadi, siap menumbalkan orang atau pihak keluarganya, itu seperti itu, harus siap. Berarti kalau gak tepat waktu Kang Acung, berarti bakalan ada hal yang negatif lah. Oke. Pastikah atau enggak? Kalau untuk hal pesugihan, ketika kita tidak bisa menyediakan tepat waktu, itulah seperti yang saya katakan tadi, bahwa resikonya itu adalah jauhlah kita berbicara kepada pihak keluarga kita, bahkan diri kita sendiri pun bisa menjadi tumbalnya itu sendiri. Makanya itu minusnya tuh di situ. Minus. Kayak begitu. Makanya kita jangan, ya nggak usah neko-neko lah, hidup di alam dunia sewajarnya aja. Apalagi yang kita main-main masalah-masalah pesugihan kini untuk mencari kenikmatan sesaat, nggak ada manfaatnya. Ya, Benar sih. untuk teman-teman di luar sana juga stop. Ya. Terus pan banyaklah bukan info ya, hawar-hawar dari orang lain. Oke. Kalau misalkan ada bisa dari film nih, ceritanya bisa dari film. Oke. Ada yang dari cerita orang tua dulu. Betul. Kalau si korban tumbal tuh kalau udah dikuburin, misalkan dikuburin, suka misalkan berubah si jasadnya teh. Misalkan kata orang dulu mah ke alam mana dulu, misalkan alam mana dulu. Apakah benar? Apakah gimana tuh penjelasannya itu tentang itu? Oke. Kalau untuk ketika orang yang korban tumbal, ya mungkin ya, ketika orang yang korban tumbal dimakamkan, ketika digali lagi, maka jasadnya akan bisa berubah, kan gitu maksudnya kan gitu. Nah ini bisa iya bisa tidak, di sini makanya lebih tepat saja Allahu a'lam, kan gitu. Karena bisanya, yaitu mungkin penjabarannya begini, cara manipulasinya dari makhluk jin ini mengambil jasadnya ini untuk apa? Untuk dijadikan budak. Jadikan budak di bangsa alam jin sana untuk menjadi seorang budak yang untuk dipekerjakan membangun istana atau kerajaan jin. Seperti gitu. Dan yang tidaknya, ya mungkin itu cuma Allah aja lah rahasianya, kan gitu. Beda dengan orang yang misalkan senjata makan tuan. Orang yang melakukan pesugihan tidak bisa menepati janjinya untuk memberi tumbal, maka dia sendiri yang menjadi tumbal, beda cerita. Maka jasadnya atau akan dijadikan bara api untuk dijadikan bahan bakar untuk membuat apa di alam jin sana. Yang si perjanjian yang utama gitu. Iya, orang yang bikin melakukan janji, ritual itu. Seperti itu. Terus Kang Acung misalkan tumbal nih, korban tumbal tapi gak meninggal. Apa ada itu teh? Oke. Jadi begini, untuk pertanyaan apakah ada orang yang korban korban tumbal yang nggak meninggal? Ya. Oke. Untuk pada umumnya yang namanya korban tumbal semuanya pasti meninggal. Cuma di sini ada dua penjabarannya. Ada yang ketika dikorbankan hari itu pun meninggal, ada yang proses. Contoh kecilnya begini. Ketika ada salah satu orang yang menganut atau melakukan ritual pesugihan tuyul, misalkan, garis bawain seperti itu ya, tuyul aja. Yang ditumbalkan di sini siapa? Jelas yang ditumbalkan di sini adalah istrinya. Dia harus memberi upah kepada tuyul menyusui. Sedangkan yang disusui itu bukan air ASI tapi darah, itu tersiksa. Maka makin lama tersiksa, maka
meninggal pula. Dan setelah meninggal, bahkan anaknya yang turun kalau punya anak perempuan. Dan kalau tidak mempunyai anak perempuan, wayahnya dia harus menikah lagi untuk dijadikan tumbal lagi. Seperti gitu. Jadi, nah itu semuanya meninggal. Cuma ternyata di sini meninggalnya ada yang langsung meninggal, ada yang proses kesakitan dulu baru meninggal. Sakiti misalkan ya. Ada juga, nah itu yang pertama. Ada juga yang prosesnya bisa gila dulu. Gila jiwanya gitu. Iya, gangguan kejiwaan. Akhirnya depresi lebih jauh, akhirnya meninggal. Seperti gitu. Pak, intinya ya meninggal juga. Cuma ada yang langsung meninggal, ada yang proses kesakitan dulu baru meninggal. Tersiksa lah. Ya, seperti itu. Monggo, siapa tahu masih ada. Terus misalkan ini Kang Acung, Boleh? yang perjanjian si tumbanya tuh, misalkan si kakek nih, misalkan pastilah ngedatangin ke si dukun atau ke orang pintar. Terus apakah si orang pintar itu dapat sesuatu juga, misalkan? Kalau untuk orang pintar sendiri biasanya dia tidak mendapatkan apa-apa dari bangsa alam jin, terkecuali dia mendapat buruh dari orang yang melaksanakan tumbal ini. Itu pun dari perjanjian awal. Apa seperti begitu. Jadi untuk mutlak dia itu nggak ada. Sebab sini yang melakukan ritual ini orang yang mau melakukan ritual pesugihan. Jadi sekedar pelantara aja. Misalkan kalau udah ritual mah udah misalkan komitmennya si jin sama si orang yang bikin perjanjian. Jadi pelantaran orang ini cuma mengasih saran harus begini dan ritualnya lakuin sendiri. Tidak sebenarnya gini, untuk melakukan ritual pesugihan ini tidak bisa diwakilin sama seseorang lain. Gak bisa diwakilkan. Tidak bisa diwakilin sama orang lain. Harus dia sendiri karena yang kontaknya langsung itu dia. Itu. Seperti itu. Terus berarti yang beberapa terakhir lah, pertanyaan terakhir. Oke. Kalau si kakeknya di kemudian hari meninggal, perjanjian tumbangnya gimana tuh? Apakah ngerembet ke keluarga kah? Soalnya kita yang juga sedikit was-was. Oke. Kalau untuk orang yang melakukan ritual pesugihan ini, ketika suatu saat dia meninggal, maka ada efek sampingnya kah kepada keluarganya yang masih hidup, kan gitu maksudnya kan? Nah, ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama orang yang melakukan pihak keluarga yang masih hidup. Tidak ada sama sekali. Soalnya pan kita baru tahu sekarang pan dari info-info yang kita carilah, info-info informasi bahwa uang yang kita terima dari si kakek itu hasil dari itu. Iya, pan kita saya pahamnya gini, jangan sampai kayak gini, orang yang makan nangkanya kita dapat getahnya gitu. Oke. Itu gitu sebenarnya nggak sampai ke situ. Tapi efeknya begini. Ketika orang yang melakukan pesugihan ini masih hidup, maka hartanya masih standar aman. Tapi ketika orang yang meninggal ini meninggal, habis dengan seketika. Karena apa? Diambil lagi. Nah, maka di situ pula perjanjian itu musnah. Perjanjiannya musnah. Musnah dengan sendirinya karena buruhnya, walaupun dia meninggalnya secara mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, maka tetap dia akan dijadikan budak. Nah, di alam jin sana, atau di alam kerajaan iblis sana, ya dia tetap mempertanggungjawabkan dengan perbuatan dia yang masih hidup dengan pesugihan segala macam kayak begini. Kayak begitu. Jadi budak jin misalnya. Ya, seperti itu. Ya karena di bangsa jin juga sama seperti kita. Masak, ya bertani, bercocok tanam segala macam. Cuma mungkin kelebihannya level dari batas bawah sadar kita sendiri. Seperti itu. Mungkin ini yang terakhir. Boleh. Soalnya pan ya udah tahu kan dari Garut bahwa udah bukan suujonnya, udah kelihatan lah bahwa keluarga yang di Tasik, si kakek sama si oma tuh ngelakuin pesugihan dengan tumbal. Jalan kayak begitulah istilahnya. Pastilah orang Garut tuh was-was. Ya. Adakah
cara penangkal bukan penangkal atau menghindari takutnya ditumbalkan misal. Oke. Kalau untuk cara kita agar tidak tidak mempan korban tumbal misal gitu ya. Takutnya dijadikan tumbal Tumbal, nih. jadi penangkal buat kita ya Ya. istilahnya. Kalau untuk budaya banyak orang atau leluhur-leluhur kita dulu menggunakan daun bidara. Daun bidara. Daun bidara, daun kelor, Iya, tahu itu mah. gitu kan. Sama bambu kuning. Pohon bambu, Bambu tapi yang kuning. masih muda mungkin ya. Kalau di sini dibilang bambu kuning itu mau yang masih muda, yang mau masih itu pokoknya intinya bambu kuning. Bambu kuning. Iya. Ya. Di situ menurut syariat juga kan kita di tengahnya bahwa sebangsa jin apapun bakal tidak akan bisa menyentuh kita ketika kita menggunakan ritual dengan daun bidara. Kita mengambil berapa lembar, kita taruhkan di dalam air, lalu kita buat mandi. Daun kelor pun begitu, dan bambu kuning pun kita harus melangkai 3 kali balikan. Dipasang di depan rumah apa gimana? Bisa jadi ataupun di atas. Di atap. Iya, di atas pintu, ya di atas pintu ya, Iya, gitu ya. iya. Gitu. Nah, itu untuk dari segi budaya. Tapi kalau untuk dari segi keyakinan, ya kita harus tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, sering berzikir dan sering mengaji, insya Allah maka kita pun lebih nyaman dengan terhindar hal-hal seperti tumbal itu tadi. Ya, intinya memperkuat imannya. Sepakat seperti itu. Soalnya ya was-was parah, takut juga, soalnya ya semua bukan iyalah semua kalau ada istilahnya yang butuh pasti ke orang Tasik sih. Iya. Jadi ya intinya kita lebih lebih bijak dalam arti bisa menyikapi kehidupan kita, biar bagaimanapun pula ini semua sudah takdir dari Sang Khalik ya gitu ya. Jangan sampai kita terjerumus dengan hal-hal yang mungkin bisa merugikan orang lain dan diri kita sendiri seperti itu. Soalnya udah dikasih tahu ke ini itu ke si Oma sama si Kiki juga gak mempan. Udah prinsipnya beliau mat. Jadi yang di Garut mah udah gak bisa apa-apa. Untuk apa sih kita kejar kenikmatan sesaat dan Iya. harus menumbalkan orang lain, kan gitu. Apalagi pihak keluarga kita sendiri. Waduh, itu cilaka. Aduh. Mungkin masih ada, Kak? Udah sih rasa penasarannya sih. Udahlah. Ya, nggak apa-apa. Kalaupun masih ada, insya Allah dengan sedikit pengetahuan kita bisa edukasi. Insya Allah. Insya Allah udah aman. Cukup, aman? Cukup. Insya Allah. Semuanya yang pentingnya biar benar-benar apakah benar sih itu teh. Oke. Cuman lebih bijak dari Kang Hakim kan. Ya itu udah bukan 80-90% lagi, udah 100% itu. Insya Allah, siap. Ya bukan siap. seujon sih, cuman ya gimana lagi. Biar sih. kita bisa was-was. Iya, bisa kita was-was. Ya, siap. Gitu. Bisa untuk menjaga diri, Iya. atau bisa menilai begini dengan hasil dari hasil edukasi ini mudah-mudahan bisa bisa lebih kita jeli untuk melangkah dalam hal itu gitu. Apalagi dalam orang-orang yang lingkungannya mungkin menyatu dengan hal-hal seperti pesugihan kayak begitu. Terus buat teman-teman minta doanya buat keluarga besar saya yang ada di Tasik. Amin. Mudah-mudahan cepat-cepat dikasih hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau keluarga di Garut udah pada tahu, ya intinya supaya dikasih hidayah aja. Amin ya Ya, Rabbal Alamin. bertobatlah istilahnya gitu. Siap. Biar pada selamat semuanya. Oke, siap. Amin. Mudah-mudahan dengannya Amin. dengan izin Allah semata, ya tidak ada yang mengalahkan dengan izin Allah ya, begitu ya. Dan untuk teman-teman sedikit mengingatkan bahwa
Apa gunanya kenikmatan sesaat yang pada akhirnya merugikan nyawa orang. Tapi di sini dengan satu keimanan, jalani sekecil apapun, sedikit apapun, dengan kesabaran, ketakwaan, dan rasa bersyukur yang sangat hebat. Dengan Sang Khalik, insya Allah kita tidak akan kekurangan dengan segala apapun yang ada di dunia ini. Intinya, bersyukur, tawakal, dan bersabar. Mungkin masih ada kan? Udah. Oke. Untuk lebih mengingatkan teman-teman atau konco-konco JS di luar sana, dukung terus channel Joglo Stories ini biar akan bisa lebih berkembang dengan cara like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Joglo Stories, saya Kang Acung. Saya Fadil Fatur Rahman. Mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.